Mas Arsyad, jadi sekarang ini ngantor di kantor Kadin atau? Kebetulan Bang, kemarin ini lantai 29 Kadin yang biasa saya di sana, jadi katakanlah sudah diambil alih, katanya Bang. Kaget juga sih, karena prosesnya juga agak mengagetkan semuanya. Dan tapi kami alhamdulillah masih memegang di situ satu lantai 3 itu, di Kadin. Ya semoga itu tetap tidak diusir di situ. Semoga. Kemarin itu sempat diusir dan sampai waktu itu rencananya kami mau buat press conference di situ, gitu. Terus ternyata diusir oleh atas dasar apa alasannya ini diusir? Nah itu ketidakjelasan itulah Bang, menjadi itu bahwa ya itulah yang menjadi menurut saya balik-balik kayak ginilah. Karena kan kami melihatnya bahwa apa yang telah terjadi dengan adanya dikatakan Munaslup itu buat kami itu ilegal. Dan tapi kami juga berhati-hati sebelum itu. Waktu proses itu kami melihat sendiri kan. Dan kami melakukan investigasi dulu. Ini bagaimana sih gitu kan. Dan setelah kami melakukan itu, kami melihat dan terbukti dan semuanya, baru keesokan harinya kami lakukan press conference waktu itu. Tapi kemudian tidak boleh berlokasi di kantor Kadin. Terjadinya tuh sudah mulai, sebelum itu sudah terjadi. Sebelum Munaslup pun sudah terjadi, itu ada sedikit-sedikit kok mulai ada ya orang-orang yang tidak diinginkan, bukan orang Kadin di sana gitu. Nah jadi, tapi yang balik-balik lagi Bang, bahwa buat kami Munaslup itu ilegal. Tapi tunggu dulu, Anda tidak boleh berkantor di Kadin dengan alasan bahwa ada agak ini sedikit sih kalau ditanyakan di sana, ternyata dikatanya teman-teman di sana waktu kita mau ambil barang mau segala macam ya dia bilang ini kami bawa kuasa dari siapa ya, ada seorang pribadi kuasanya. Kuasa pribadi karena katanya lantai tersebut memang milik pribadi tersebut, orang tersebut. Baik, jadi ini barang-barang Anda apa semua masih ada di sana? Sudah alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai diambil. Kemarinnya kami minta izin. Mulai diambil artinya Anda seakan-akan mengatakan bahwa oke, kami yang akan keluar dari situ. Bukan Bang, saya tidak pernah mau mengatakan demikian karena jelas sekali. Cuman yang kami avoid adalah keributan. Kita tidak mau ada keributan. Malu-malu Bang, kita ini pengusaha, kita ini bukan preman, kita ini bukan apa-apa Bang, gitu ya. Jadi kita ingin itu proses dengan baik, gitu. Jadi malahan Bang, ya kan apa yang terjadi waktu pas lantai 29 dan 24 diambil, bukannya kami menyerah Bang, tapi kita tidak mau keributan. Karena yang hadir tuh orang-orang yang memang bukan orang Kadin. Saya bilang udah, saya nggak mau teman-teman yang kerja nggak tenang dan semuanya. Oke. Kemarinnya waktu pas kita mau press conference di lantai 3, ya kan? Juga itu ternyata diusir juga. Teman-teman sekretariat yang biasa kerja di situ tidak boleh keluar oleh oknum-oknum, ya. Dan di situ kelihatan banyak orang-orang yang badannya waduh gitu, menakutkan. Akhirnya boleh cek dengan teman-teman wartawan. Tapi Anda juga tahu siapa mereka? Ya, kita tahu siapa. Nah, terus dari situ saya bilang kemarin sama teman, tolong dicek dong, pastikan lantai 3 itu paling dikit lah, ya kan? Kita ke sana, ternyata juga waktu teman-teman dari staf khusus kami datang sebelumnya itu kenapa hadir di sana, karena kami kan itu kan ada yang penjaga dari kami juga kan, yang biasa lah Bang, kayak satpam kita ini kan, ternyata satpam dikurung. Nah terus akhirnya dari situ bereaksi ke laporan, bilang ya coba diselesaikan dengan baik-baik lah, gitu kan. Ternyata waktu teman-teman datang ke sana juga, ya tadi ada oknum juga tanpa bagaimana lagi diskusi ngomong. Salah satu staf khusus kami dari Ketua Umum Kadin itu dilempar gitu. Oh, jadi sampai fisik? Terjadi kemarin, kena Bang. Terus habis gitu dipukul lagi. Terus semua orang, untung staf khusus kami sabar, tenang dan segala macam. Baik, jadi Anda tidak mempersoalkan itu, Anda mengalah? Bukan tidak mempersoalkan Bang, bahwa ini kalau memang itu kan kami kalau yang nomor itu sewa Bang, benar ya kan, lantai 3 kami akan perjuangkan itu jelas gitu kan, tapi intinya tidak mau ribut. Baik, jadi mengalah bukan berarti Anda kemudian menganggap Anda kalah? Bukan Bang, memang kalau memang dari fisik kita mengatakan itu kalah, bukan dong. Yang makanya kita bukan ini suatu organisasi pengusaha.
Ya kan, kita harus juga membawa organisasi kita membawa kredibilitas terhadap ini. Jadi saya dengar kan teman-teman Kadin di bawah kepemimpinan Anda kan sedang mempersiapkan transisi ya. Betul, untuk pemerintahan yang akan datang, white paper atau apapun namanya dulu ya. Betul. Nah, ini berarti terganggu? Enggak, saya bilang nggak boleh terganggu. Karena tadi sebagai saya selalu mengatakan agility, kita mesti agile. Bagaimanapun program-program kita, saya langsung kemarin hari Minggu setelah press conference malamnya saya undang rapat Dewan Pimpinan Harian dan ternyata mayoritas hadir. Walaupun itu long weekend loh Bang, ya kan, hadir. Saya gabung dengan ketum-ketum daerah. Itu indikasinya apa? Indikasi bahwa pengurusnya dengan saya. Saya juga terharu. Banyak yang hadir, sampai ini mereka itu ada yang dari memang Zoom, ada yang hadir fisik juga banyak. Saya terharu Bang, bahwa ternyata banyak yang memang bukan masalah memilih arsat di sini. Saya selalu bilang di sini jaga bukan masalah arsat, masalah anin, bukan. Ini adalah mengenai organisasi Kadin Indonesia yang mempunyai ADRT, itu yang harus kita pegang. Itu saja. Ini bukan memilih, tapi yang dipilih adalah Kadin Indonesia sebagai organisasi. Baik. Di luar sana udah banyak orang mendengar ya, adu argumentasi, sah tidak sah dan seterusnya ya. Tapi di luar itu, apakah Anda melihat sebenarnya ada alasan lain kenapa Anda sedang diusahakan untuk didongkel atau dilengserkan, dimaksulkan? Saya nggak tahu Bang, ya apa namanya, ya opini macam-macam, katanya banyak sekali, katanya. Tapi yang saya ingin katakan di sini paling sedikit adalah yang paling minimal Bang ya, karena saya bilang ini bukan urusan politik, ini bukan urusan katanya siapapun menurut siapa tidak. Ini menurut saya adalah perihal sebuah orang keluarga atau perorangan atau kelompok yang menginginkan ini terjadi. Apakah itu individu, kelompok, atau keluarga? Ya, ini mengacu ke siapa ini? Enggak, saya nggak mengacu siapa-siapa Bang. Cuma saya mengatakan itulah indikasi-indikasi yang ada. Intinya adalah ini perihal pribadi, saya selalu katakan. Baik. Bukan urusan politik atau urusan lainnya. Dan janganlah dipolitisasi. Kenapa? Karena ingin dibawa selalu ke politik. Dan dikatakan ini karena memang waktu saya sebagai ketua salah satu paslon misalnya. Enggak kok, jelas Pak Prabowo juga jelas mengatakan mari kita bergotong royong. Ya kan, Pak Jokowi mengatakan continuation proses yang terjadi. Dan hubungannya Kadin, satu lagi dikatakan tidak harmonis dengan pemerintah. Saya bertemu dengan Pak Jokowi, kita ngobrol, menteri-menteri bekerja, saya bertemu dengan menteri, program kita berjalan. Terus kalau dibilang tidak harmonis dengan Pak Prabowo, juga kami bekerja dengan tim ekonominya, kami sudah buat lembaga gizi untuk mendukung yang namanya program Pak Prabowo ke depan, bekerja sama, tim ekonominya sudah masuk juga di dalam sini untuk menjalankan. Kenapa? Ini kan kita yang harus kita jalankan, kita fokus terhadap program. Terus saya diskusi dengan Pak Hasyim mengenai perumahan rakyat misalnya contohnya. Karena ini hal-hal yang bisa menggerakkan ekonomi ke depan. Dari si food security, bicara mengenai itu konteks perumahan, karena kita bisa mempelajari bahwa apa yang Pak Hasyim katakan benar, bahwa ekonomi di Cina selama ini salah satu pendorongnya adalah properti. Dengan ada perumahan rakyat ini, rakyat bisa dapat, tapi di sisi lain ini juga bisa menjadi pendorong ekonomi. Jadi yang kita fokuskan adalah sekarang bagaimana menjalankan, gimana kita menuju Indonesia emas, bagaimana 8% ekonomi growth bisa terjadi. Itu yang kita lakukan. Kita membuat white paper, yang tadi saya katakan, white paper untuk membuat masukan, ya kan, dengan program Pak Prabowo dimasukkan, dengan masukan challenges yang ada, memasukkan juga 5 tahun daripada kita membuat peta jalan Indonesia 2045, kita ambil di situ, kita merangkum itu semua. Karena ini yang penting, karena waktu nanti Pak Prabowo menjadi presiden bisa lari langsung. Kenapa? Salah satunya untuk 8% itu mengenai policy. Bagaimana mesti having a good policy. Bagaimana policy antara pusat dan daerah harus align. Makanya kami sekarang melakukan proses orientasi kepada legislatif yang ada di provinsi-provinsi, dan insya Allah nanti untuk yang pusat juga. Lalu juga nanti dengan eksekutif untuk bicara dengan gubernur dan wali kota dan bupati untuk menjalankan konteks ekonominya. Ini Indonesia, challenges apa yang ada, kita fokus pada itu. Karena buat apa? Pemilu sudah selesai, itu kompetisi kok. Baik, jadi 2 alasan utama yang disampaikan menurut Anda itu tidak sahih ya untuk Mas, Anda ya. Menangkap saya menginikan salah satu wartawan untuk press conference kemarin nanya sama saya, dia bilang, Pak, kemarin Mas Bambang katanya mengatakan bahwa ini ditanya nggak ada salahnya Bapak, katanya ketua gitu. MPR ya? Iya, ketua MPR Pak Bambang, ya Susatyo. Kan? Dia Susatyo, dan kebetulan beliau juga ada kepala badan di Kadin Indonesia, gitu kan.
Beliau mengatakan itu. Jadi beliau sendiri mengatakan tidak ada kesalahan saya. Sedangkan Munaslup itu harus mengatakan ada kesalahan. Kan gitu ya. Baik. Jadi ya. Tapi saya nggak akan masuk lagi ke pertentangan itu ya. Iya. Karena semua orang tahu ya. Itu monggo Bang, itu tapi data poinnya dan segala macam. Anda hendak mengatakan bahwa alasan Anda ini tidak berkomunikasi dengan baik dan pemerintahan sekarang itu bisa diartikan dengan Pak Jokowi maupun pemerintahannya Pak Prabowo itu tidak benar. Baik-baik saja. Kemudian juga mengenai alasan bahwa Anda ini mengajak Kadin tidak independen ketika Anda akhirnya menjadi ketua pemenangan ya dari pasangan Ganjar Mahfud. Saya cuti dan saya keluar dan saya tidak punya tugas. Orang bilang Anda boleh cuti ya, tapi jabatan ketua umum Kadin itu kan melekat. Betul, tapi gini Bang, bayangkan kalau dilihat ketua umum yang lalu misalnya ya, itu pun waktu 2019 ikut menjadi wakil ketua di sebuah paslon. Ini Rosan. Betul. Mungkin lihat lagi belakang lagi ya. Jadi dulu juga ada sejarah. Nah, tapi sekali saya nggak ngomong sejarah ada. Saya tidak bisa ya kan. Tapi sejarahnya ada, fakta. Dan tidak ada upaya untuk dipersoalkan. Nah, waktu saya pun saya bilang waktu proses saya masuk pun saya bertanya kepada ketua umum daerah. Saya bagaimana, saya ambil atau tidak. Saya kumpulkan Dewan Pengurus Harian, saya tanyakan. Persetujuan itu ada dokumennya atau tidak? Ada yang namanya minutes of meeting-nya, semua itu ada, Pak. Nah, ada di situ kan Anindya Bakri, ketua pertimbangan. Pernah waktu di Balikpapan, beliau hadir bersama ketua umum daerah dengan saya sendiri. Anda minta izin juga diskusi, atau tidak? Iya, mendiskusikan dan minta izin bicara itu selalu kita langsung. Tidak ada keberatan? Nggak ada komentar, Pak. Oke, jadi Anda menganggap sebenarnya tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Dan saya waktu pasti dan secara ADRT Kadin sebetulnya tidak perlu saya cuti. Sebetulnya saya tidak perlu cuti. Malahan saya tanya, saya bilang mau cuti, teman-teman ketua umum daerah semua mengatakan jangan. Ngapain Pak ketua? Dulu aja ketua umum nggak pernah cuti, dia bilang gitu. Baik, sampai sini dulu ya. Oke. Karena nanti abis ini saya akan tanyakan, ada yang mengatakan bahwa Anda hanya korban dari sebuah gerakan untuk mulai meminggirkan, meniadakan orang-orangnya Jokowi. Karena ada isu Anda jadi ketua umum Kadin di Kendari tahun 2021 itu karena keinginan atau tanda kutip cawe-cawenya Pak Jokowi.